Bismillahirrahmanirrahim. Perselisihan yang boleh kita saling mengingkari, bahkan harus terkadang. Kapan? Pertama, tulis. Yang tidak tulis ingat baik-baik. Ya. Daeng-daeng ini banyak yang tidak tulis ini. Mungkin hafalannya sudah seperti Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari itu kalau di majlis taklim tidak pernah bawa tulisan. Dicatat setelah 2 bulan. Iya. Makanya kalau saya lihat ada yang nggak nulis, saya husnudzon aja, mungkin hafalannya kuat. Allahu alam, setelah kajian nggak tahu lagi itu. Jadi kapan perselisihan boleh kita saling apa? Yang pertama, apabila pendapat seseorang bertabrakan dengan ijma' seluruh ulama. Di mana ijma'nya qat'i, jelas, tegas bahwa sudah terjadi ijma'. Dan dalam masalah akidah rata-rata sudah menjadi ijma' para sahabat, Pak. Keyakinan Ahlus Sunnah Salafus Saleh yang diyakini oleh imam yang 4 atau yang 3, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, itu semua sudah menjadi ijma' seluruh ulama. Iya. Utama dari kalangan ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah. Seperti Allah, berkeyakinan Allah bersemayam di atas arash. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Keyakinan tentang surga dan neraka. Keyakinan akan adanya adab kubur, nikmat kubur. Keyakinan akan munculnya Dajjal. Keyakinan akan adanya apa? Tanda-tanda hari kiamat yang besar maupun yang kecil. Keyakinan bahwa Abu Bakar terbaik setelah Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya Umar. Ya, kemudian setelahnya Uthman. Kemudian setelahnya Ali bin Abi Thalib. Keyakinan wajibnya menghormati seluruh sahabat yang wafat di atas iman dan Islam. Keyakinan mencintai Ahlul Bait, mencintai para istri-istri Nabi SAW. Banyak ya akhi, ini keyakinan yang tidak boleh diselisihi. Karena ini menjadi sebuah ijma' para sahabat seluruhnya, para tabi'in seluruhnya. Tidak ada perbedaan di kalangan mereka. Iya, tapi seseorang mengetahui ijma' atau tidaknya itu sesuai dengan keilmuan dia. Alhamdulillah. Ya, di zaman sekarang banyak penuntut ilmu, ketika dihadapkan pendapat ustadz ini begini, ustadz ini begini, bingung. Ya tidak. Karena kenapa bingung? Jawabnya karena tidak punya ilmu dan kurang ilmu. Akhirnya apa? Dianggaplah ini masalah perselisihan. Padahal bisa jadi salah satu pendapat ustadz itu bertabrakan dengan ijma' sebelumnya. Maka bisa jadi pendapat itu ustadz ini tidak boleh dipakai karena kekurangan ilmu kita. Kenapa? Kekurangan ilmu kita. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa ikum. Maka dari itu, siapa yang sudah menyatakan dengan pasti, dengan dalil-dalil bukti yang sangat nyata, terjadinya ijma' para ulama terdahulu, bahwa para ulama sudah berijma', dan ijma' itu adalah kesepakatan ulama seluruh dunia, ahli ijtihadnya, mas. Bukan hanya di Indonesia atau di Saudi atau di Mesir, tidak. Ya. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, kalau memang itu sudah pasti ijma', siapapun yang bertabrakan dengan ijma', saya katakan salah, harus diingkari. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikuti ijma'. Imam Syafi'i berdalil dengan ayat surat Al-An-Nisa akan wajibnya mengikuti ijma'. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul
min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya apa? Petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Kata Imam Syafi'i, artinya kesepakatan kaum muslimin, para ulama mereka. Nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan ia luasa dalam kesesatannya, dan kami akan bakar ia dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruknya apa? Tempat kembali. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Daeng, jangan ngantuk, Daeng. Kalau masih gini, saya tidak akan tunjuk, Mas. Tapi kalau sudah tidur, baru saya tunjuk, insya Allah. Jadi yang pertama apa? Setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma', maka pendapat itu pasti batil. Yang kedua, setiap pendapat yang bertabrakan dengan nas yang sharih dan gamblang, yang tidak mansukh dan tidak bertabrakan dengan nas lain yang lebih sharih. Contohnya tadi, Abu Hanifah berpendapat arak itu yang terbuat dari anggur saja. Adapun yang tidak terbuat dari anggur bukan arak. Maka yang seperti ini akhwat Islam kita ingkari. Kalau ada pemuda mabuk, kemudian kita ingkari dan berkata pemuda itu, ini masalah perselisihan ulama. Hormati pendapat Abu Hanifah. Sambil mabuk begitu. Ini bukan anggur, ini rambutan. Kita katakan enggak. Pendapat Abu Hanifah dalam hal ini batil. Batil. Kenapa? Karena bertabrakan dengan nas yang sharih, jelas dan tegas. Iya. Kalau ada perempuan menikah tahu-tahu dengan tanpa wali dan 2 saksi, Mas. Iya. Abu Hanifah mengatakan boleh. Gak masalah. Wanita yang menikah tanpa wali dan 2 saksi. Jadi kalau bapak ibunya dan keluarga nggak ridho, nggak setuju, ya nggak apa-apa, kawin lari. Ya, lari pagi kali ya, capek. Kawin lari, menikah udah tanpa wali dan 2 saksi, sah. Apa hujahnya Abu Hanifah? Dikiaskan dengan jual beli. Kias. Tapi jumhur mengatakan batil. Karena hadisnya jelas, Nabi bersabda, ya ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahwa batil. Wanita mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, nikahnya batil, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bayangkan, Mas, kalau ada perempuan madhabnya Abu Hanifah, pas ngelihat antum kawin yuk. Ya, nggak perlu izin wali, nggak usah, kita kawin aja sekarang. Allah Ustaz. Ikhwatul Islam. Nah ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, setiap pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali, hanya sebatas berdasarkan hawa nafsu, atau ada hadisnya tapi palsu. Hadisnya apa? Palsu. Ya. Contoh Imam Nawawi, padahal Imam Nawawi termasuk ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Ketika ditanya beliau tentang sholat raghaib dan nisfu Sya'ban, beliau berkata apa? Fa inna hataini sholataini lam tarid fihima hadithun sahihun wala amila bihi salafus salih fahuma bid'atani madmumatan. Kata beliau, 2 salat ini tidak ditunjukkan oleh dalil yang sahih
Tidak pula diamalkan oleh salafus salih. Maka dua salat ini bid'ah yang tercela. Padahal beliau termasuk orang yang membela adanya bid'ah hasanah. Tapi karena ini hadisnya palsu. Dan tidak pula diamalkan oleh salafus salih. Maka Imam Nawawi mengatakan itu bid'ah yang tercela. Kalau di zaman sekarang malah dikatakan apa? Bid'ah hasanah. Berarti Pak, praktek bid'ah hasanah di zaman dahulu dengan zaman sekarang jauh beda. Zaman sekarang, setiap yang dianggap baik jadi bid'ah hasanah. Baik kok, jadi bid'ah hasanah. Kalau di zaman dahulu, tidak. Ada kaidah-kaidahnya jelas. Iya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini, jadi setiap ibadah, pendapat yang sama sekali tidak ada dasarnya, tapi hanya sebatas hawa, nafsu dan ra'yu, pendapat saja. Ya. Atau ada hadisnya tapi palsu. Maka seperti ini batil. Boleh kita ingkari? Naam. Enggak masalah. Bahkan setiap orang yang bawa hadis palsu harus diingkari, tidak? Harus. Zaman sekarang ini banyak Pak bawa hadis palsu itu. Apalagi kalau antum sudah masuk Dumai. Tahu Dumai? Dunia maya. Ya. Di internet itu berseliweran hadis-hadis palsu. Wah, mengerikan itu. Ya. Kalau sudah masuk bulan Rajab ada hadis keutamaan tersebar itu. Siapa yang puasa hari pertama, kedua, tiga, keempat sampai hari ke-20, hari ke-20. Batil. Ada lagi kemarin waktu bulan Dzulhijjah, keutamaan puasa tanggal 1-nya, 2-nya, 3 sampai hari ke-9. Batil. Semua palsu ya. Sebelum bulan Ramadan keluar hadis Nabi Muhammad SAW ya berkata Jibril waktu itu naik mimbar Nabi SAW kata amin 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 amin. Jibril berkata, ya Muhammad, abaikan puasa orang yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Belum minta maaf kepada ibunya. Kepada batil palsu. Itu hadis Madain Indonesia. Pak. Asli itu Madain Indonesia itu. Yang sahih itu Rasulullah naik mimbar, amin, amin, amin. Isinya apa? Kata Rasulullah yang pertama, semoga Allah menghinakan orang yang masuk padanya bulan Ramadan lalu keluar dalam keadaan belum dapat ampunan. Ini jelas sahih. Berarti Imam Ahmad dan yang lainnya. Tapi sama pemalsu ini pinter. Diambil awalnya, lafadznya bikin sendiri. Kan musibah. Ya. Dan berdusta atas nama Rasulullah seluruh umat sepakat haram. Rasulullah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Ya. Lihat ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Faham ini? Jadi kapan pendapat itu boleh kita ingkari? Yang pertama, bila bertabrakan dengan apa? Yang kedua, dengan nas yang sahih dan sharih. Yang ketiga, tidak ada dasarnya sama sekali, tapi hanya berdasarkan hawa, nafsu dan ra'yu. Paham? Atau ada hadisnya tapi palsu. Harus kita ingkari. Jadi bisa bedakan tidak mana perselisihan yang bisa kita ingkari yang mana tidak? Hah? Nah, inilah kaidahnya yang harus saya beritahu kepada antum.